Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernita Windy Astria dari kelompok 1 Metode Studi Islam akan menjelaskan mengenai pengertian serta objek studi Islam. Baik, di sini pengertian studi Islam yaitu studi berasal dari bahasa Inggris yaitu studi yang berarti mempelajari atau mengkaji. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salima dan aslama yang mana mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Sedangkan aslama mengandung arti kepatuhan dan berserah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah suatu cara atau langkah untuk mempelajari tentang Islam. Ataupun ada beberapa pengertian yang mengatakan bahwa metodologi studi Islam adalah usaha sadar dan sistematik untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal yang berhubungan dengan agama Islam. Selanjutnya mengenai objek studi Islam. Adapun objek yang pertama dalam mempelajari agama Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah merupakan buku pedoman umat muslim yang bisa memberikan bukti adanya Tuhan dan mengetahui segala bentuk balasan bagi manusia atas apa yang telah dilakukannya selama hidup di dunia, dan bisa percaya bahwa surga dan neraka atau bahkan hal yang gaib itu benar-benar ada. Dan selanjutnya, Islam itu dijadikan sebagai salah satu dari objek studi Islam jika dikaitkan dengan ilmu agama, memasukkan berbagai macam ilmu, misalnya at-tafsir, ilmu kalam, al-fiqih, filsafat, dan tasawuf, yang mana semua itu selalu berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu, Islam akan terus berkembang dan menjadi sarana untuk mengetahui hakikat kehidupan manusia, sehingga objek studi Islam tidak menyeleweng dalam ajaran atau prinsip agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adeopi Tasari. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pertama yang C, yaitu tentang tujuan studi Islam. Pada zaman modern ini, Islamic Studies atau dirosah Islamiyah menjadi sangat penting karena dengan agama memiliki peran dan fungsi yang begitu luas dalam kehidupan masyarakat. Dan dengan adanya studi Islam supaya manusia bisa hidup bertoleran dalam berbagai macam agama, khususnya di Indonesia, sehingga umat muslim tidak dianggap sebagai orang yang membalas kekerasan dengan kekerasan, dan bisa saling menghormati agama dengan agama lain sehingga bisa terwujudnya masyarakat yang damai dan sejahtera tanpa adanya permusuhan satu dengan yang lainnya. Selain itu, ada beberapa pendapat dengan adanya tujuan dari metode studi Islam itu sendiri, diantaranya ialah yang pertama, Al-Attas. Beliau berpendapat bahwa tujuan dari studi Islam adalah membuat manusia menjadi lebih baik dari segala bentuk peradaban manusia dalam kehidupan yang hakiki. Yang kedua, Marimbah. Beliau mengatakan bahwa tujuan studi Islam adalah terciptanya orang yang berkepribadian muslim secara baik dan tulus dari hati nuraninya. Yang ketiga, Al-Abrasi. Beliau menghendaki tujuan studi Islam adalah terbentuknya manusia yang mulia. Yang keempat, Munir Musyik. Beliau mengatakan bahwa tujuan akhir studi Islam ialah terciptanya manusia yang sempurna dalam artian pemahaman tentang ilmu agama dan pengaplikasiannya. Yang kelima, Abdul Fattah Jalal. Beliau mengatakan bahwa tujuan studi Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Jalal mengatakan tujuan studi ini akan melahirkan tujuan-tujuan khusus. Jadi, menurut agama Islam, tujuan studi Islam haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah beribadah kepadanya dengan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anggraini untuk menjelaskan materi yaitu studi Islam Barat. Masa Renaissance adalah abad pertengahan antara 1250 sampai 1800 Masehi. Adalah masa di mana peradaban Barat menuai kebangkitannya, sementara peradaban Islam
sementara peradaban Islam mengalami stagnasi. Renaissance membawa perubahan baru bagi dunia barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan ekonomi. Dalam perkembangan tersebut, banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam, sebagaimana kita ketahui di masa kejayaan Islam. Andalusia dari Spanyol pada masa pemerintahannya Bani Abbasiyah merupakan salah satu tempat yang mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan, politik, dan ekonomi. Terbukti dengan adanya beberapa universitas Islam yang didirikan, seperti Universitas Cordova, Seville, Malek, Granada, dan Salamanca. Pada waktu itu, beberapa tokoh barat datang mengunjungi universitas-universitas tersebut dalam memperdalam ilmu mereka. Selama mereka belajar, mereka melakukan penerjemahan ilmu-ilmu karya-karya dari tokoh Muslim. Dan ketika mereka kembali ke negaranya masing-masing, mereka ditantang oleh Paus Vatikan untuk mendirikan universitas-universitas serupa. Kemudian berdirilah perguruan tinggi di semenanjung Italia, Padua, Florence, Milano, dan sebagainya di Prancis, dan Tübingen di Jerman. Setelah berdirinya universitas-universitas tersebut, membukakan jalan bagi Barat untuk mengalami dunia pengetahuan. Jadi, di sini jelaslah sejarah berkembangnya studi Islam di Barat adalah disebabkan oleh pelajar Barat yang datang ke dunia Timur untuk mengkaji ilmu. Di samping itu, juga mereka berhasil menerjemahkan karya-karya ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin. Di samping itu, mereka telah menerjemahkan karya-karya ilmu dalam bahasa Latin, dan pada gerakan ini akhirnya menimbulkan masa pencerahan dan revolusi industri yang menyebabkan Eropa maju. Dengan demikian, Andalusia merupakan sumber-sumber cahaya bagi Eropa, memberikan kepada benua itu manfaat dari ilmu dan budaya Islam selama hampir 3 abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkembangan studi Islam di Timur. Pendidikan Islam awalnya dilakukan di masjid. Mahmud Yunus menjelaskan, pusat Islam klasik adalah Mekah dan Madinah. Pada dinasti Abbas zaman Al-Makmum, putra Harun ar-Rasyid mendirikan Bait al-Hikmah dipelopori oleh khalifah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai lembaga pendidikan atau sekolah dan penerjemahan karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab untuk melakukan akselerasi pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, Eropa juga memiliki pusat kebudayaan merupakan tandingan Baghdad, yaitu Universitas Cordova yang didirikan oleh Abdurrahman dari dinasti Umayyah di Spanyol. Berdirinya sistem madrasah ini menjadi titik balik kejayaan umat Muslim menjadi alat penguasa mempertahankan doktrin-doktrin terutama oleh kerajaan. Pengaruh Al-Ghazali disebut sebagai awal terjadinya pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Ada beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zamannya, yakni Nishapur, Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Dan ada 4 perguruan tinggi tertua di dunia Muslim, yaitu pertama Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Kairo, Mesir, Cordova di Spanyol, Kairouan Azmir Nizam Al-Mulk di Maroko. Baiklah, akan kita bahas sejarah singkat masing-masing universitas tertua di dunia Muslim ini. Yang pertama yaitu Nizamiyah di Baghdad, berdiri pada tahun 455 Hijriah atau 1063 Masehi. Perguruan ini dilengkapi dengan perpustakaan yang terpandang kaya raya di Baghdad, yaitu Bait al-Hikmat yang dibangun oleh Al-Makmum. Salah seorang ulama besar yang pernah mengajar di sana adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Perguruan ini hanya sempat hidup hampir 2 abad,
yang akhirnya hancur akibat penyerbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua yaitu Al-Azhar di Kairo, Mesir. Panglima Besar Juhari Al-Sikli pada tahun 362 Hijriah atau 972 Masehi membangun perguruan tinggi Al-Azhar dengan kurikulum berdasarkan ajaran Syiah. Pada masa pemerintahan Al-Hakim Biamrillah Khalifah ke-6 dari Daulat Fathimiyah, ia pun membangun perpustakaan terbesar di Al-Qaira untuk mendampingi perguruan tinggi Al-Azhar yang diberi nama Al-Bait Al-Hikmah, Balai Ilmu Pengetahuan. Namanya sama seperti perpustakaan terbesar di Baghdad. Tetapi pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, Daulat Fathimiyah ditumbangkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mendirikan Daulat Al-Ayyubiyah dan Daulat Fatimah ini menyatakan tunduk kembali kepada Daulat Abbasiyah di Baghdad, dan kurikulum di Universitas Al-Azhar ini dirombak habis-habisan dari aliran Syiah menjadi aliran Sunni. Dan Universitas Al-Azhar ini masih eksis sampai sekarang, masih berdiri kokoh. Universitas Al-Azhar dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode pertama sebelum tahun 1961 dan kedua periode setelah tahun 1961. Periode pertama yaitu fakultas yang ada sama dengan fakultas di IAIN, sedangkan periode kedua universitas ini diselenggarakan fakultas umum di samping fakultas agama. Jadi ada fakultas umum, ada fakultas agama. Selanjutnya perguruan tinggi di Cordova. Pada dulu itu di sana daerahnya terpandang minus, terpandang kurang. Tapi karena ilmu pengetahuan dan muslimnya itu dekat dengan Al-Quran, menjadi daerah yang makmur, kaya raya. Pada masa berikutnya, Cordova menjadi pusat ilmu dan kebudayaan yang paling gemilang di zaman tengah. Bayangkan aja, awalnya yang minus menjadi pusat intelektual di Eropa dan dikagumi kemakmurannya, dan banyak sejarah yang mencatatnya. Yang terakhir yaitu Kairuan Amir Nizam Al-Mulk di Maroko. Perguruan tinggi ini berada di kota Fez, Afrika Barat, yang dibangun pada 859 Masehi oleh putri seorang saudagar hartawan di kota Fez yang berasal dari Kairouan atau Tunisia. Pada tahun 305 Hijriah atau 918 Masehi, perguruan tinggi ini diserahkan kepada pemerintah. Jadi perguruan itu resmi. Yang perluasan dan pengembangannya itu berada di bawah pengawasan dan pembiayaan negara. Sama seperti Universitas Al-Azhar, Universitas Kairouan ini masih tetap hidup sampai sekarang. Perlu kita ketahui apa yang membuat kemunduran dari ilmu pengetahuan dan kenapa dahulu bisa maju, dan juga perlu kita pelajari agar kedepannya kita sebagai pemuda bisa membangun peradaban yang lebih gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Gumilang akan menjelaskan tentang studi Islam di Indonesia. Islam masuk Indonesia ada dua pendapat, yaitu ada yang menyatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7 dan ada juga yang menyatakan bahwa Indonesia masuk pada abad 11 Masehi, abad ke-11. Tetapi terlepas dari itu semua, Islam masuk agama yang memiliki keberadaban yang sangat baik dan ilmu pengetahuan yang muncul dan menemukan penemuan yang baru. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang. Mereka melakukan interaksi pada orang Indonesia dengan akhlak mereka, maka orang Indonesia bahkan tidak sedikit pula dari bangsa Indonesia langsung menyatakan Islam. Indonesia dan Arab memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki banyak suku, adat istiadat dan lain-lain. Sedangkan Arab sebelum Islam hingga sekarang memiliki banyak suku dan kabilah juga. Studi Islam jika ditinjau dari sudut pandang bahasa, studi Islam berasal dari bahasa
Inggris yaitu Islamic Studies atau bahasa Arab di Rosakan Islamiyah yang artinya pembelajaran Islam. Hal ini meliputi kajian Al-Quran, hadis, akhlak, fikih, dakwah, dan tasawuf, dan masih banyak yang lainnya. Berkembangnya studi Islam di Indonesia tidak terlepas dari berkembangnya di dunia pendidikan di Indonesia, dan pendidikan Islam di Indonesia tak terlepas dari penyebaran luasan Islam di Indonesia. Setelah agama Islam masuk dan diterima bangsa Indonesia, Islam semakin menyebar luas ke Pulau Nusantara berbagai cara seperti jalur pernikahan, pendidikan, seni, hiburan, dan masih banyak yang lainnya. Dan para mubalik Muslim dan akhirnya tinggal menetap di Indonesia. Studi Islam ditandai dengan pada proses pendidikan Indonesia dimaknai sebagai suatu proses pemberian ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh seorang guru pada muridnya dengan cara yang pertama seperti yang dimulai di musola atau surau yang dipimpin oleh seorang guru yang membuat kholaqoh melingkar dan mengajar ilmu pengetahuan. Terus yang kedua yaitu sistem pendidikan melalui pesantren, yaitu pendidikan yang disebut suatu lembaga pendidikan yang mana seorang santri dan murid menetap di suatu tempat dan ada kiai yang sebagai pembimbing dalam mempelajari ilmu agama Islam, yang dimana kiai menggunakan pesantren sebagai alat untuk menyebarluaskan agama Islam pada santri-santrinya. Metode ini digunakan salah satunya Sorogan dan banyak lainnya. Yang ketiga yaitu menggunakan sistem kerajaan dahulu. Dalam hal ini kerajaan memiliki sistem pendidikannya masing-masing. Setiap kerajaan memiliki kebijakan masing-masing yang mengatur pemerintahan, mengatur pendidikan yang berada di dalamnya. Kemudian yang keempat seperti yang pada abad kemudian semakin kekinian pada abad 19 Indonesia semakin lahir sekolah-sekolah walaupun pada masa penjajahan, jadi tidak semua kalangan bisa sekolah seperti sekolah formal tersebut. Pada abad ke-20 muncullah organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya yang memiliki madrasah, lembaga pendidikan hingga studi Islam di Indonesia tetap berjalan mulai dari sekolah-sekolah formal hingga perguruan tinggi walaupun swasta yang notabene Islam. Jadi dapat kita pahami bahwa pengembangan studi Islam di Indonesia tidak terlepas dari masuk Islam di Indonesia dan tidak terlepas juga proses pendidikannya di Indonesia. Sekian, terima kasih. Metode ini digunakan salah satunya Sorogan dan banyak lainnya. Yang ketiga yaitu menggunakan sistem kerajaan dahulu. Dalam hal ini kerajaan memiliki sistem pendidikannya masing-masing. Setiap kerajaan memiliki kebijakan masing-masing yang mengatur pemerintahan, mengatur pendidikan yang berada di dalamnya. Kemudian yang keempat seperti yang pada abad kemudian semakin kekinian pada abad 19 Indonesia semakin lahir sekolah-sekolah walaupun pada masa penjajahan, jadi tidak semua kalangan bisa sekolah seperti sekolah formal tersebut. Pada abad ke-20 muncullah organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya yang memiliki madrasah, lembaga pendidikan hingga studi Islam di Indonesia tetap berjalan mulai dari sekolah-sekolah formal hingga perguruan tinggi walaupun swasta yang notabene Islam. Jadi dapat kita pahami bahwa pengembangan studi Islam di Indonesia tidak terlepas dari masuk Islam di Indonesia dan tidak terlepas juga proses pendidikannya di Indonesia. Sekian, terima kasih.